Salam sejahtera, berjumpa lagi bersama saya Amanus Yonatan. Dalam video kali ini kita akan melakukan simulasi ya, perhitungan atau uji terhadap hasil penelitian dengan uji non parametrik, yaitu Wilcoxon test. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa pada video sebelumnya saya telah melakukan uji parametrik dengan Pirate Sample T-Test pada kelas 4 di kelas A dengan data yang berdistribusi normal. Pada video ini saya akan mensimulasikan bagaimana hasil treatment di kelas B, di mana data tidak berdistribusi normal, sehingga kita akan melakukan uji non parametrik dengan Wilcoxon test. Judul penelitian yang akan kita bahas tetap sama karena masih menggunakan materi yang sama, yaitu efektivitas penggunaan multimedia flash terhadap hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Rumusan masalah juga sama pada video sebelumnya, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apakah penerapan multimedia flash efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Nah, dengan rumusan masalah ini dapat kita rumuskan hipotesis, yaitu hipotesis HO. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD, dan HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD, di mana hasil belajar siswa lebih baik sesudah diterapkan multimedia flash. Sama halnya dengan video yang kemarin, kita akan menggunakan jenis eksperimen, pre-eksperimen atau one group pre-test post-test design. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil dari post-test dan pre-test dari kelas 4B akan saya import ke dalam aplikasi SPSS. Kita pilih file, kemudian kita open data, kita pilih data Excel ya, kita ubah file formatnya atau tipenya menjadi Excel, di mana data ini sudah kita siapkan dari pengambilan nilai pre-test dan post-test. Nah, kemudian jika sudah, kita akan pilih OK, kemudian data dari Excel akan berpindah ke SPSS. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengolahan data atau pengujian suatu data, kita harus melakukan uji normalitas, sehingga kita tahu apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada video sebelumnya, setelah kita melakukan uji normalitas untuk data di kelas A, data kita berdistribusi normal, sehingga kita melakukan uji parametrik menggunakan Pirate Sample T-Test. Namun untuk di kelas B ini akan kita coba ya, kita pilih Analyze untuk menghitung atau mengetahui normalitas data. Kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Explore. Nah, kita masukkan nilai pretest ke dalam dependent list dan post-test. Kemudian jika sudah, kita pilih plot dan kita centang normality plot with test. Kemudian continue dan kita pilih OK, maka hasilnya akan muncul di output ya. Bapak Ibu sekalian, untuk nilai pretest minnya itu 59,08. Sedangkan untuk post-test nilai minnya 92,60. Nah, berdasarkan nilai min ini antara pre-test dan post-test, maka terjadi peningkatan ya dari 59 ke 92. Nah, kemudian kita lihat tabel test of normality-nya. Karena sampel kita berjumlah 25, maka kita gunakan Shapiro-Wilk untuk membaca nilai signifikansinya. Apabila lebih dari 50, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai signifikansi dari data kita, yaitu untuk nilai pretestnya 0,02 dan nilai posttestnya 0,01. Artinya data kita ini lebih kecil dari 0,05
atau standar dari 5% normalitas data. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data kita ini tidak berdistribusi normal. Nah, jika tidak berdistribusi normal, maka kita lakukan uji non parametrik. Seperti di layar kita sudah lihat, kita akan melakukan Wilcoxon test ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama harus kita lakukan untuk Wilcoxon test yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih uji non parametrik ya. Non parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog dan kita pilih to relate sample. Kita masukkan nilai pretest dalam variabel 1 dan nilai posttest dalam variabel 2. Kemudian jika sudah, kita pilih OK dan hasilnya akan muncul. Nah, di sini kita lihat nilai atau tabel dari Wilcoxon Signet Rank Test. Ada 3 kategori ya Bapak Ibu. Yang pertama negatif rank, di mana kita akan melihat apakah hasil post-test ini ada yang kurang dari nilai pretest. Nah, ternyata di sini 0 ya. Kemudian positif rank, kita akan melihat apakah dari 25 sampel ini terjadi kenaikan atau tidak di dalam pretest dengan post-testnya. Ternyata post-testnya lebih tinggi dari pretest. Kemudian kita lihat kategori yang ketiga yaitu ties-nya 0, artinya tidak ada nilai post-test yang sama dengan nilai pretest. Nah, Bapak Ibu, data ini dapat kita copy ke dalam Microsoft Word untuk kita jelaskan dengan interpretasi data atau berupa teks. Kemudian kita lihat di bawahnya, di sini ada tes statistika, di mana nilai Z-nya ini minus 4,374 dan assume significance to tilde-nya 0,00. Ini juga akan kita copy ke dalam Microsoft Word, kemudian kita buatkan interpretasi datanya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita lakukan uji Wilcoxon, yang hasil dari output tadi sudah kita copy ke Word. Nah, berdasarkan hasil uji Wilcoxon test ini dapat dilihat negatif ranknya ya, dengan N 0, min ranknya 0,00 dan sum of ranknya 0,00. Artinya tidak ada nilai post-test yang lebih rendah dari nilai pre-test. Kemudian untuk nilai positif ranknya, dari 25 sampel min ranknya 13. Kemudian sum of ranknya 325,00. Artinya menunjukkan bahwa dari 25 sampel mengalami kenaikan nilai post-test dari nilai pre-test. Kemudian untuk ties-nya ini dengan jumlah 0, artinya tidak ada kasus di mana nilai post-test lebih rendah dari nilai pre-test. Nah, di sini bukan lebih rendah ya Bapak Ibu ya, tetapi sama dengan, jadi tidak ada kasus yang menunjukkan bahwa nilai post-test ini sama dengan nilai pretest begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian dari tes statistik yang kita lihat dari uji Wilcoxon ini menunjukkan bahwa nilai Z ini sebesar minus 4,374. Data ini kita gunakan untuk menunjukkan sejauh mana sih perbedaan antara pretest dengan posttest menyimpang dari 0. Dalam hal ini distribusi normal. Nah, kemudian kita membaca assume significance to tilde-nya ini 0,000, artinya menunjukkan bahwa nilai signifikansi p-value-nya, di mana nilai p-value-nya ini 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti kita simpulkan data ini sangat signifikan ya. Sangat signifikan. Nah, karena nilai p-value-nya 0,05, maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat pengaruh antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD, di mana hasil belajar siswa lebih baik sesudah diterapkan multimedia. Kita kembali ke rumusan masalah.
apakah penerapan multimedia flash efektif. Nah, pertanyaan efektif ini kan artinya pengaruhnya itu seberapa jauh sih, seberapa besar begitu ya. Nah, maka untuk menghitung efektivitas dari multimedia flash ini dapat kita gunakan N-gain score, di mana bertujuan untuk mengetahui besaran efektivitas atau pengaruh dari multimedia flash ini. Nah, untuk melakukan N-gain score ini kita perlu pahami dulu rumusnya. Nah, rumusnya yaitu skor awal atau skor akhir atau post test dikurang skor awal, kemudian dibagi dengan skor maksimum yang dapat dicapai siswa, umumnya 100 ya, dikurang dengan skor pretest. Nah, kita perlu melakukan transform supaya pengolahan data ini mudah perhitungannya. Caranya kita pilih transform, kemudian compute variable, kita masukkan ya skor akhir dikurang skor awal, berarti post dikurang pre. Kita pilih post kurang pre. Kita masukkan nilai post test ke dalam numeric expression dikurang pretest. Nah, jika sudah kita pilih OK, maka akan muncul di data kita, yaitu di data view. Nah, karena post test kurang pretest ini bilangan bulat, maka desimalnya dapat kita nolkan saja, karena di sini dia masih 2 desimal ya. Nah, kemudian kita lihat skor maksimum dikurang skor awal, artinya 100 dikurang pretest. Caranya sama, kita pilih transform, compute variable, kita ganti di sini menjadi nilai max atau maksimum dikurang dengan pre atau pretest. Nah, kita hapus yang di numeric expression, kita masukkan angka 100, kemudian kita pilih OK. Jika sudah execute, maka akan muncul di layar, kita dapat nolkan desimalnya karena di sini masih 2. Kemudian sudah. Nah, untuk menghitung N-gain-nya berarti kan post test dikurang dengan pre-test dibagi skor maksimum dikurang pre-test. Caranya sama, kita klik transform, compute variable, kita pilih post kurang pre ya. Ini post dikurang pre, kita masukkan ke dalam numeric expression. Namun kita ubah dulu target variabelnya menjadi N-gain score. Nah, di sini kita ganti, kita hapus, kita masukkan skor akhir kurang skor awal, post kurang pre, dibagi ya, dibagi skor maksimum dikurang skor awal, dibagi maksimum dikurang skor awal. Jika sudah, kita klik OK dan data akan muncul setelah execute. Nah, ini dia N-gain score sudah muncul. Untuk sampel pertama 0,84, sampel kedua 0,71 dan seterusnya sampai ke sampel 25. Nah, untuk N-gain score ini dapat kita ubah menjadi persen sehingga kita dapat melihat persentase pengaruhnya. Caranya sama, kita klik transform, kita compute variable, kemudian di sini kita N-gain score persentase. Ya, persentase. Kemudian untuk numeric expressionnya kita hapus, kita masukkan N-gain-nya. Karena ingin kita ubah dalam persen, maka kita kalikan dengan 100. Jika sudah, kita pilih OK dan data execute, kemudian akan muncul di layar. Nah, Bapak Ibu sekalian, persentasenya sudah kita lihat di layar, namun kita harus mendeskripsikannya ke dalam kategori sedang ataukah tinggi ataukah rendah. Nah, caranya kita deskripsikan ya. Untuk caranya kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih deskriptif. Kemudian kita masukkan N-gain score ke dalam variabel. Nah, karena persentasenya juga akan kita lihat, maka kita boleh masukkan ke dalam variabel list ya. Kemudian jika sudah, kita pilih OK dan hasilnya akan muncul seperti di layar, deskriptif statistik. Nah, data ini kita kopikan ke Microsoft Word.
dan akan kita membuat interpretasi datanya. Bapak Ibu sekalian, cara membaca deskriptif statistik dari N-gain score dengan uji non parametrik menggunakan Wilcoxon test ini, kita lihat N-gain score-nya ini berdasarkan nilai min-nya ya, 0,7952, dan N-gain score persentasenya 79,5178. Nah, berdasarkan hasil uji, N-gain score didapatkan hasil N sebesar 0,79. Maka nilai N-gain masuk dalam kategori tinggi. Jika kita lihat dalam bentuk N-gain persentase, N-gain persen, maka dapat hasil sebesar 79,52 pembulatan ya. Nah, artinya dalam interpretasi N-gain dapat disimpulkan bahwa penerapan multimedia flash ini memiliki pengaruh atau efektivitas sebesar 79,52% dengan kategori tingkat keefektifannya tinggi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Kita kembali ke klasifikasi N-gain. Dengan hasil 79,52%, maka efektivitasnya dikategorikan tinggi ya, lebih dari atau sama dengan 0,7. Di sini 0,79. Nah, maka penerapan multimedia flash ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.